Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Monday buat teman-teman semuanya. And thank you banget buat kalian yang udah pada mampir pada live streaming tadi malam ya. Discussionnya cukup seru, banyak positive feedback juga. Mungkin teman-teman di sini butuh teman curhat ya. Kalau kalian interested, kita bikin format kayak gitu lagi khusus memang hanya untuk curhat aja, untuk berdiskusi, untuk ngobrol, untuk Q&A dan bla bla bla. Ya, tulis di kolom chat juga teman-teman atau di kolom komen supaya saya tahu ya. Jadi nggak melulu kita ngomongin soal market, sometimes perlu penguatan secara mental dan psychology. Kan kira-kira begitu. So guys, anyway, ini mau update aja, quick update aja, karena detailnya semalam kita udah bahas. Ya, saya pengen sedikit kasih gambaran dalam bentuk video supaya kita bisa kembali menjadikan ini sebagai satu bentuk acuan ya untuk teman-teman bisa lihat kembali nantinya. Karena takutnya kalau lihat live streaming kan itu panjang, detailnya. Ya, kita bahas di situ lumayan panjang. Nah, takutnya teman-teman malah jadi ke distract gitu ya dengan berbagai topik yang kita bahas di situ. So, ini aja teman-teman ya. Ini singkat aja. So, here's the thing. Donald Trump and Kamala Harris ya, secara polling so far Donald Trump itu kalah dari Kamala Harris ya. Selisihnya lumayan tipis teman-teman, dan berdasarkan Forbes di sini nunjukin kalau angka keseluruhan ya untuk nasional. Jadi bukan hanya daerah per daerah. Ini kan kalau daerah per daerah nih ya. Kalau kita lihat daerah per daerah di polling satu persatu. Kayak Nevada, North Carolina, Wisconsin, Georgia, dan Pennsylvania, dan lain-lain gitu kan. Sementara kalau kita ngelihat dari keseluruhan secara nasional, so far pollingnya itu didominasi oleh si Kamala Harris. Selisihnya tipis banget teman-teman. Cuma 1 atau 2% aja. Ya, di mana Kamala Harris mengungguli dengan 49% angkanya. Dan ini kayaknya juga menjadi salah satu faktor Bitcoin mengalami koreksi. So far selama Donald Trump secara elektabilitas mengungguli Kamala Harris, market itu react lebih positif. Nah, ini sebenarnya menurut tanggapan saya, sekali lagi teman-teman ya, hasil akhir dari US election, saya sih percayanya, kalaupun pumping, mungkin akan ada diselingi dengan sell the news event-nya. Kalau Donald Trump menang, ya. Kenapa saya katakan kayak gitu? Ini kita berkaca aja dari historical data. Bitcoin Conference di Nashville. Ya, ada kekecewaan lah mungkin pada saat itu. Karena Donald Trump gak banyak ngomongin soal Bitcoin dan regulasi atau planningnya dia. Yang mungkin kita udah denger teman-teman beberapa kali. Kayak strategic reserve, ya, menggunakan Bitcoin sebagai salah satu planning dia untuk menjaga kekayaan di US ya. Ibaratnya kayak gitu. Kemudian dia juga cukup memberikan janji-janji kalau dia pengen Bitcoin itu made in USA. Artinya dia bakal kasih kemudahan untuk orang mining di USA. But still guys, somehow sell the news event tetap terjadi ya. Pada saat Bitcoin Conference di 2024, tepatnya di Nashville, Donald Trump itu dijadwalkan ngomongnya terakhir tanggal 27 Juli. Apa yang terjadi pada 27 Juli? Kalau kita lihat 27 Juli ya, ini exact datanya teman-teman sekalian. Ini saya clear dulu deh ya. Ini exact datanya nih, 27 Juli. What happened pada saat itu? Pada saat dia naik podium, ya kan dia terlambat ya, kalau kalian ingat tuh, dia kan terlambat. Jadi kalau di kita, ini by the way kan UTC plus 7, artinya di kita itu udah paginya teman-teman ya. Yang terjadi adalah market tuh mengalami big fake out dulu ke bawah, and then dia fake out ke atas, baru Anda perhatikan itu ada bantingan setelahnya ya. Sell the news event. So that happened ya pada saat Donald Trump memberikan statementnya atau sesaat setelah itu ya. Jadi saya berpikir apakah kalau Donald Trump menang mungkin akan membuat market jor-joran pumping gila-gilaan. Well, kalau seandainya apa yang mengakibatkan market selama ini positif dikarenakan elektabilitasnya Donald Trump itu cenderung naik ya, kita bisa lihat ya, Trump and Harris poll history, bukan history lah ya. Kalau kita lihat sebagai chart sih, harusnya kita ngelihat dari sisi chart ya teman-teman sekalian. Apakah ada di sini? Oke, here we go guys ya. Let's see on the market watch. Harusnya pakai itu sih ya. Saya lihat beberapa kali polling market ya.
Kamala dan Trump. Nah, ini dia ya, kita coba lihat teman-teman. Karena setahu saya mereka bahkan bayar loh untuk voting atau polling di Polymarket. Nah, bener ya, buy yes 54.7 cent ya. Ini jadi ajang perjudian ya teman-teman sekalian. Oke, so here we go guys ya. If we take a look here, secara pergerakan sejak tanggal mungkin 30 Oktober ya, di sini mencapai top Donald Trump 66,6% dengan Kamala Harris 33,5%. Kemudian perlahan-lahan atau berangsur-angsur turun hingga dekat atau mendekati 50-50. Donald Trump 54%, Kamala Harris 45%. Di momen 30 Oktober, bertepatan dengan momen tersebut, ternyata sekaligus ya menandai top pada Bitcoin 30 Oktober. Setelah itu kita lihat dia terkoreksi berbarengan. Itu artinya, kalau kita ngelihat dari Polymarket dulu, sejak market rally pada tanggal 7 Oktober hingga puncaknya di tanggal 30 Oktober, ini sentimennya sudah terbuild up, teman-teman sekalian. Ya, sentimennya itu sudah terbuild up, yang menyebabkan Bitcoin rally dari bawah ke atas ini secara tidak langsung adalah keyakinan pasar akan menangnya Donald Trump. Pada saat hari H, itu yang saya bilang sama teman-teman, buy the rumor, sell the news. Jadi ada sentimen positif pada saat hari H-nya, bisa jadi terjadi liquidity sweep dulu. Tujuannya apa sih? Ngancurin derivative market ya. Dalam arti open interest. Kalau terakhir saya ngecek open interest pada Bitcoin pada tanggal 31 Oktober itu angkanya 43,4 miliar dolar. Sehari sebelumnya itu 43,61 miliar dolar, teman-teman. So far, angkanya hari ini, atau lebih tepatnya pada tanggal 4 November ya, ini update baru tadi jam 7 pagi, itu udah di 40 miliar lagi. Jadi drop sekitar 3,4 miliar dolar hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja. Ini bagus banget. Artinya market bisa dibuat lebih sehat ya, karena lebih terfokus terhadap spotnya dibandingkan dengan derivatifnya. Banyak orang berspekulasi, tapi that's it gitu ya. Kita hancurin dulu, turunin penumpangnya. 3,4 miliar dolar, teman-teman. Itu angka yang luar biasa bombastis sih. Jadi beban banget ya kalau misalnya market mau rally langsung, tapi seandainya masih ada di situ terlalu banyak spekulator, meningkatkan kekhawatiran juga kan. Jadi pada saat hari H, sell the news event, maybe. Ya, that's a big maybe yang saya mempertimbangkan. Kalau Kamala Harris menang, mungkin sell the news eventnya bisa lebih bombastis. Kalau Donald Trump menang, mungkin sell the news event, tapi nggak terlalu yang bombastis. Harapannya ya teman-teman, kita lihat market pump. Siapa yang nggak suka? I think everybody love it, ya. Everybody loves it, ya. Dan mereka pengen banget lihat dong, altcoins-nya bisa perform. Cuma seperti yang saya bahas di video tadi malam, Bitcoin dominance juga memuncak. Artinya teman-teman, market hanya memfokuskan saat ini, money flow-nya masuk ke Bitcoin. Kita nggak bisa expect banyak pada altcoins, bisa segera nyusul Bitcoin. Ya, kita bakal lihat fokus market hanya satu, yaitu Bitcoin dulu untuk saat ini. So here's the thing, teman-teman sekalian. Ya, kita bahas sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Nanti gumoh ya kalau banyak-banyak teman-teman. Jadi dari perspektif weekly, concern saya cuma satu, yaitu Bitcoin closing dalam keadaan shooting star candlestick pattern. Ini adalah satu candlestick pattern yang nggak begitu baik ya untuk sisi buyers. Kalau kita ngelihat market lagi rally kencang, tiba-tiba di atas diketok, ada selling pressure. Mungkin karena banyak orang ngantri, selling order, dan mereka taking profit, sehingga Bitcoin harus mengalami koreksi dulu. Membentuk shooting star, itu pada dasarnya hanya akan jadi dorongan aja untuk market masih meneruskan koreksinya pada pergerakan minggu ini. Oke, itu a bit concerning. Nah, kalau dari perspektif daily, a bit better, nggak banyak, tapi a bit better teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau kita pakai struktur internal, using Fibonacci retracement here, oke, kita bisa dapatkan Bitcoin coba untuk survive di atas 62% retracement, tepatnya di $68.250. Level supportnya terbentuk dari previous high point juga di sini, atau di previous support resistance ya, di kisaran level pada tanggal 24 dan 25 Oktober, plus kita tambahin exponential moving average 21. So far, we still have a good reaction. Paling nggak market coba pertahankan dynamic supportnya pada level tersebut. Oke, that's a bit good news, tapi nggak bagus-bagus banget. Tetap concerningnya itu lebih ke event yang akan terjadi pada besok ya teman-teman, tepatnya pada US election itu. Siapa pemenangnya?
Nah, itu yang jadi concern. Dan ingat ya teman-teman sekalian, gak usah ditungguin, ya kan? Karena sama kayak pemilu ya di Indonesia. Kalau di Indonesia sih nggak bisa langsung ketahuan hasilnya, ya butuh waktu beberapa hari dan itu cenderung panjang ya, lama prosesnya. Kalau di US setahu saya malamnya langsung ada result. Jadi prosesnya itu kayak 1 harian lah kalau kita bilang gitu ya. Pagi harinya mereka polling, voting. Ya biasa dah tuh ya di newsnya atau di berita-beritanya kayak NBC, CNBC, CNN, polling, and then malamnya baru ada result. Ya, saya ingat banget karena dulu waktu zamannya Donald Trump versus Hillary Clinton ya, waktu dia menang di situ, ya itu malamnya tuh. Prosesnya cepat banget teman-teman sekalian ya. Tapi kan sekarang dengan kemajuan teknologi harusnya akan lebih cepat lagi. Nah, kita nggak tahu nih apakah hari H-nya benar-benar langsung begitu atau ya at least butuh waktu beberapa jam dulu deh sampai ada hasilnya gitu ya. Dan pada saat keluar hasilnya, nah itu yang dikhawatirkan bisa bikin market pergerakannya sangat bombastis, sangat liar bahkan. Ya, itu a bit concerning. Itu aja sih. And dari lower time frame, ini pembahasan sebenarnya saya bahas di SHG ya teman-teman. Tapi saya coba untuk sampaikan ke teman-teman juga deh. Intinya gini, ya. Kalau dari perspektif time frame 4 jam, ada satu level yang saya perhatikan berpotensi menjadi area atau level di mana harusnya Bitcoin bisa rebound dulu. Karena di situ dia respect teman-teman terhadap order block itu. Ya, satu order block berdekatan dengan previous OB yang ada di sini. Tapi kalau di sini kalau kita lihat ya pada prosesnya, ya bisa dibilang beberapa key level di situ berhasil di break sejak dia take off dari situ. Jadi ada high point di sini, successfully di breakout, berbarengan dengan yang ini. Tapi kalau kita lihat kan ini langsung disambut dengan selling pressure. Begitu ada liquidity sweep di sini, baru harganya mantul membentuk bullish engulfing pada perspektif time frame 4 jam. Lalu tambahannya adalah di sini kita punya trend line. And so far kita respect terhadap trend line itu. Makanya dia kepantul teman-teman ya. Atau dia coba untuk berusaha rebound. Nah saat dia naik, sejauh mana dia akan rally? Pertimbangan saya tadinya adalah melihat area atau level ini sebagai level resistance-nya. Oke, kalau sebelumnya dia sebagai support di 69.000, saat ini dia sebagai resistance. Jadi, apakah dia bisa survive ya? Mencoba untuk breakout dari sana. Kalaupun berhasil, teman-teman, saya punya satu pertimbangan kalau naiknya itu hanya terbatas untuk mencari potentially lower high. One of the reason adalah market itu kalau terkoreksi biasanya terjadi atau berlangsung dalam 3 wave correction ya, katakanlah seperti ini. Nah, tergantung nih internalnya dianggap nggak gitu kan. Yang jadi dia naik baru dia turun lagi gitu. Nah, itu bakal jadi satu area atau satu level yang akan kita pantau andai kata 69.000 bisa di flip itu dulu. Oke, jadi tambahannya dari top ke bawah kira-kira begini dan kita tambahin area OTE. Kebetulan di level itu tepat sekali merupakan Fibonacci 79% lah ya. Jadi Fibonacci keseluruhannya gitu kan. Jadi kayak high point, low point, and then 79% ada di situ. Jadi confluence dengan imbalance yang ada di sini juga. Sementara ini bakal jadi line of liquidity. Jadi begitu harganya naik, dia bakal coba untuk membuat ya para buyers itu interested dan mereka berpikir, oke ini flipping nih, baru kemudian ada sell off-nya berlanjut gitu kan. Karena kalau kita tambahin lagi, katakanlah ya, ini tambahan another confluence saja ya. Wah, ini kayaknya trend line gitu kan, possible trend line. Which means naiknya ya udah ya paling sebatas dia ngejar kayak ke sini baru kemudian dia dibanting lagi atau turun lagi. Ya itu satu buah bentuk antisipasi aja. Oke. Di luar dari itu semua teman-teman sekalian, final conclusion dari saya, short term maybe kita bisa lihat some bear movement kembali memberikan reaction pada market. Tapi kalau mid to long term saya percaya masih ada kondisi Bitcoin itu masih bisa bullish untuk jangka waktu yang lebih panjang ya. Nggak tahu sampai kuartal 1 2025 bahkan mungkin lebih gitu. Tapi yang pasti terlalu cepat kita ambil kesimpulan kalau gara-gara US election aja kita bakal ngeliat bear market lagi. Itu doang sih dari saya teman-teman tanggapannya. Alright, so that's gonna be the update. And teman-teman semoga bisa dapetin kejelasan ya dari apa yang saya coba sampaikan di sini. Untuk short term banget nih, pagi hari ini banget ya, so far sih buyers in control. Kamu bisa lihat di lower time frame 15 minute ada reason lah untuk kita ngelihat market bisa rebound dulu gitu kan. Responnya cukup positif, dia pullback sampai imbalance, habis itu reaction lagi
mungkin bisa nerusin tuh ya yang tadi saya bilang sama teman-teman pada perspektif 1 jamnya. Itu gambaran sementara pada Bitcoin. Semoga cukup jelas. Sampai jumpa kembali di update berikutnya dan have a nice day guys. God bless to you all ya. Bye bye.